Dewa Medis Terkuat. Bab 455. Ledakan. Dengan suara keras, Nenek Ling terdorong mundur beberapa langkah oleh pukulan Yan Fengwu. Di udara, dia meludahkan darah dari mulutnya, dan wajahnya yang awalnya tidak bagus, menjadi semakin jelek. Nenek. Ling Qingsui segera maju dan memeluk Nenek Ling. Mata Nenek Ling dipenuhi amarah dan keengganan, juga sedikit ketidakberdayaan. Jika aku memiliki kekuatan penuh untuk mengalahkannya, mengapa aku harus takut pada tikus biasa dari keluarga Yan? Sialan. Yan Fengwu mengepalkan kelima jarinya, sudut mulutnya sedikit terangkat, dengan seringai di wajahnya. Apa gunanya mengatakan semua omong kosong itu? Kau sudah terluka parah oleh ayahku, dan kau sama sekali bukan tandinganku. Jika kau bijaksana, serahkan cucumu agar kau tidak mengalami lebih banyak rasa sakit fisik. Saat itu, Qingsui dan aku akan menikah, dan Qingsui akan menjadi selirku. Di masa depan, kau dapat menikmati masa tuamu dengan tenang, jadi mengapa tidak? Jangan pernah pikirkan itu. Nenek Ling meludah, matanya penuh kebencian, menatap Yan Fengwu. Dasar binatang. Kau mengandalkan keluarga Yan untuk melakukan hal-hal jahat di belakangku dan membunuh anggota keluarga Lingku. Kau masih ingin cucu perempuanku menjadi selirmu. Kau hanya melamun. Yan Fengwu mencibir. Betapa bodohnya. Kalian, keluarga Ling, benar-benar sekelompok orang bodoh yang tidak punya otak. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Aku akan membunuhmu sekarang juga dan membawa Ling Qingsui kembali bersamaku. Namun, tepat saat Yan Fengwu hendak bergerak, tiba-tiba, beberapa cahaya keemasan jatuh di dekat halaman pada saat yang bersamaan. Siapa yang berani bertindak gegabah di Jiangbei? Siapa yang memberimu kualifikasi untuk membunuh orang di sini di Jiangbei? Orang-orang yang datang adalah Dongfeng Zhenjian, Xuanyuan Sitian dan lainnya. Melihat mereka muncul, Yan Fengwu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Sekelompok sampah bumi kecil berani menggangguku. Kalian benar-benar bosan hidup. Xuanyuan Sitian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Lawannya sangat kuat. Dilihat dari kekuatan mereka, aku khawatir mereka jauh lebih kuat dari kita. Senior Dongfang, berhati-hatilah. Pedang ilahi timur mendengus pelan. Ayo, ayo. Bunuh mereka semua, jangan biarkan satu pun hidup. Yan Fengwu sangat mendominasi. Dengan satu perintah, puluhan murid segera bergegas menuju Xuanyuan Sitian dan yang lainnya. Kekuatan mereka luar biasa, dan aura mereka yang meledak-ledak membuat Dongfang Zhenjian dan yang lainnya terlihat sangat hikmat. Sangat kuat. Rasakan niat membunuh yang sangat kuat ini. Semua orang benar-benar merasa tidak bisa bergerak dengan lancar. Tidak ada cara untuk melakukan ini karena kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Identitas dan kekuatan lawan cukup untuk dengan mudah menghancurkan semua praktisi seni bela diri di bumi. Yan Fengwu juga tidak menganggapnya serius. Namun, pada saat ini, sebuah suara datang perlahan, dan tiba-tiba, semua orang tercengang. Berhenti. Dengan teriakan ringan, energi spiritual di udara tampak membeku dalam sekejap. Semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar serempak dan menghentikan apa yang sedang mereka lakukan. Mengikuti dari dekat di belakang, sesosok tubuh perlahan melangkah ke udara dan berjalan maju. Tuan Xiao. Dongfang Zhenjian dan yang lainnya segera berlutut di hadapan Xiao Chen. Orang yang datang adalah Xiao Chen. Dia sudah merasakan kedatangan orang-orang ini pada awalnya, tetapi dia sedang makan malam di rumah pada saat itu, jadi dia membiarkan mereka nongkrong sebentar sebelum datang. Melihat Xiao Chen, Yan Fengwu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tampak bangga. Anda, apakah itu Tuan Xiao? Xiao Chen meliriknya, namun mengabaikannya. Hal ini membuat Yan Fengwu mengepalkan tangannya sedikit, dan matanya menampakkan sedikit niat membunuh. Beraninya seorang pejuang bumi mengabaikannya. Bajingan. Kamu benar-benar mencari kematian. Kamu sangat sombong. Berhentilah berbunyi bip, atau aku akan menghajarmu. Xiao Chen meliriknya dengan tidak senang, lalu mengalihkan pandangannya ke Ling Qingsui. Apakah orang ini adalah Tuan Muda Yan yang kamu sebutkan? Tidak heran kamu memandang rendah dia sangat jelek. Yan Fengwu mengepalkan tangannya lebih erat, dan aura di sekelilingnya menjadi sedikit tidak stabil. Bajingan ini. Dia hanya sampah kecil, tidak apa-apa kalau dia diabaikan saja, tapi berani sekali kamu mempermalukannya seperti ini. Ini sungguh binatang buas. Kasar. Dasar bajingan kecil. Kau pasti akan mati hari ini. Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya. Silakan, bunuh dia.
Atas satu perintah, puluhan orang maju ke depan. Sedikit kekhawatiran tampak di wajah Nenek Ling. Anak muda, berhati-hatilah, mereka semua adalah ahli mitologi tingkat pertama. Ling Qingsui mengerutkan bibirnya dan terkekeh. Nenek, jangan khawatir. Dengan dia di sini, kita tidak akan berada dalam bahaya lagi. Nenek Ling tampak serius. Gadis bodoh. Dengan begitu banyak orang dari keluarga Yan yang datang, sekuat apapun dia tidak akan bisa melawan. Terlebih lagi, dia hanyalah seorang praktisi bela diri dari bumi. Tidak mungkin dia bisa menjadi lawannya. Ling Qingsui tersenyum lagi dan berkata, Nenek, awasi dia. Dia bukan orang biasa. Apa? Nenek Ling benar-benar bingung dan tidak tahu apa yang sedang direncanakan Ling Qingsui. Tepat saat dia tengah memikirkannya, di saat berikutnya, para master keluarga Yan itu telah tiba di hadapan Xiao Chen. Dongfang Zhenjian dan yang lainnya hendak maju untuk melindungi kaisar, tetapi Xiao Chen berkata dengan tenang. Minggir, kau bukan tandingan mereka. Segera setelah itu, dia melangkah maju dan menendang, bang. Dengan suara ledakan keras, lawan terlempar ke belakang dan sebagian besar dadanya hancur. Ledakan. Lawan terlempar mundur ratusan mil jauhnya dan langsung menabrak gunung, dan terdengar ledakan keras. Kemudian, Xiao Chen mencengkeram kekosongan itu dengan tangan besarnya, lalu terbentuklah cahaya bilah pedang kemasan. Dia menebas dalam sekejap, langsung memenggal kepala lebih dari 10 master di depannya. Apa? Melihat pemandangan ini, entah itu Nenek Ling atau orang lain, mereka semua tercengang sejenak, dan rahang mereka ternganga ke tanah. Nenek Ling bahkan meraih tangan kecil Ling Qingsui dan berkata dengan bingung. Qingsui, apakah ini benar atau salah? Apakah aku sedang bermimpi? Kapan orang-orang di bumi menjadi begitu kuat? Ling Qingsui menutup mulutnya dan mencoba menahan tawanya. Dia tahu ini akan terjadi karena dia pernah melakukan hal yang sama sebelumnya. Bab 456. Ling Qingsui mengerutkan bibirnya dan terkekeh. Nenek tidak sedang berkhayal. Ini bukan mimpi, ini semua nyata. Tuan Xiao ini sangat kuat. Aku pernah bertemu dengan 7 guru legendaris keluarga Yan sebelumnya, dan pada akhirnya, mereka semua tewas di tangannya. Ya Tuhan, kapankah makhluk sekuat itu muncul di bumi? Apakah ini benar-benar bumi? Apakah kita berada di tempat yang salah? Nenek Ling tampak hancur. Padahal itu bukan salahnya. Lagi pula, tidak semua orang memiliki kemampuan seperti Xiao Chen. Selain Xiao Chen, keberadaan yang unik ini, sungguh sulit bagi orang lain untuk memiliki kesempatan mencapai prestasi seperti itu di bumi. Para guru dari alam yang lebih tinggi itu tidak akan pernah datang ke sini untuk hidup menyendiri. Sebab, bagi mereka, berdiam di tempat yang energi spiritualnya lemah itu selama 1 atau 2 hari masih boleh-boleh saja. Namun, jika berdiam terlalu lama, energi spiritual di dalam tubuhnya akan hilang. Karena energi spiritual mereka jauh lebih kuat daripada energi dunia ini. Itu seperti menaruh sepotong gula kristal dalam segelas air. Cepat atau lambat, itu akan terdilusi. Tidak ada seorang pun yang berani bertahan sebelum tingkat kultivasinya diturunkan. Hanya makhluk tingkat atas seperti Xiao Chen yang bisa melakukan ini tanpa khawatir energinya akan terdilusi. Namun, hanya ada beberapa orang seperti Xiao Chen di galaksi. Bagaimana mungkin mereka memikirkan identitas Xiao Chen? Beberapa lusin penguasa Yan Mansion yang tersisa begitu ketakutan saat melihat pemandangan ini hingga mereka gemetar dan langsung berhenti. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Mundur. Mundur. Orang ini terlalu kuat. Begitu dia selesai berbicara, Yan Fengwu menebas dari belakang dengan pisaunya. Dengan satu serangan pedang, 2 atau 3 murid terbunuh di tempat. Yan Fengwu berkata dengan ekspresi dingin. Siapa yang berani mundur? Aku akan membunuh siapapun yang berani mundur lebih dulu. Setelah kata-kata ini diucapkan, meskipun semua orang ketakutan, mereka tidak berani mundur lagi. Kemudian, Yan Fengwu, dengan ekspresi arogan di wajahnya, melangkah mendekati Xiao Chen. Aku tidak menyangka kau, bocah, ternyata sangat cakap dan bisa sekuat itu. Kau membantai anak buahku seperti anjing. Setelah jeda sejenak, dia berbicara lagi. Namun, aku juga ingin mengucapkan selamat kepadamu. Kamu telah berhasil membangkitkan minatku. Aku telah memutuskan untuk membunuhmu sendiri. Setelah berkata demikian, dia menepukkan kedua tangannya 2 kali. Lalu ratusan sinar cahaya kembali memancar dari langit. Setiap sinar cahaya setidaknya memiliki kekuatan tahap akhir alam Dewa Super. Ratusan orang mengepung daerah itu. Yan Fengwu berteriak.
Tutup semua yang ada di sekitarmu. Tidak ada yang bisa lolos hari ini. Ya. Dengan teriakan nyaring, semua orang yang hadir melepaskan auranya secara bersamaan. Ratusan aura kuat membentuk medan spiritual yang tidak bisa ditembus. Wajah Nenek Ling langsung berubah. Anak muda, berhati-hatilah. Ini adalah metode formasi keluarga Yan. Di area ini, Yan Fengwu dapat menggunakan kekuatan bawahannya sesuka hati. Kekuatannya akan sangat kuat. Kau harus sangat berhati-hati. Xiao Chen mengabaikannya dan hanya menatap Yan Fengwu dengan tenang. Kamu akan mati dengan menyedihkan. Hahaha. Yan Fengwu tertawa keras ke arah langit, dengan ekspresi arogan di wajahnya, dan dia tidak peduli sama sekali. Wah. Jangan kira kau bisa berbuat sesuka hatimu di hadapanku hanya karena kekuatanmu 2 kali lipat dariku. Kau belum melihat kekuatanku. Saat kau melihat kekuatanku, kau akan tahu seberapa besar perbedaan antara kau dan aku. Setelah selesai berbicara, Yan Fengwu berteriak pelan, auranya meledak, dan kekuatan seluruh tubuhnya tiba-tiba meningkat. Mitos tingkat ke-6. Ketika kekuatan ini terungkap, langit dan bumi di sekitarnya berubah drastis, dan kekuatan ruang angkasa menjadi agak tidak stabil. Belum lagi situasi yang terus berubah, kekuatannya cukup untuk membuat seluruh dunia gemetar. Penghalang ruang itu mengeluarkan suara berderak yang aneh. Di telinga semua orang, itu terdengar seperti teriakan dewa kematian yang menuntut hidupnya dari neraka. Yan Fengwu menanggalkan jubah sutra, dan anak buahnya segera melangkah maju untuk mengambilnya. Dan pakaiannya berkibar mengikuti energi spiritual yang menari. Nak, rasakan murka Tuhan. Kau yang berani membunuh seseorang dari keluarga Yanku pasti akan mati hari ini. Segera setelah itu, Yan Fengwu menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Ketika dia muncul lagi, dia sudah tiba di depan Xiao Chen. Dia tidak menggunakan konspirasi atau tipu daya apapun, dia hanya datang di depan Xiao Chen dan meninjunya. Dalam hati Yan Fengwu, dia sama sekali tidak menganggap serius Xiao Chen. Dia pikir dia tidak perlu takut pada Xiao Chen. Jadi dia memilih untuk menghadapinya secara langsung. Dengan satu pukulan, penghalang ruang angkasa itu hancur seperti kaca di tempat. Jarak yang dekat, hanya sebatas jarak satu lengan, terasa sama lamanya dengan 1 abad. Hati semua orang sangat terkejut oleh kekuatan itu. Apakah ini alam mitos, tingkat kekuatan ke-6? Kuat sekali. Tak ada tanda-tanda serangan, tak ada gerakan, hanya tinjunya saja yang cukup untuk menghancurkan penghalang ruang angkasa itu hanya dengan 1 pukulan. Kekuatan tubuh fisik ini telah melampaui kemampuan seorang prajurit biasa. Murid-murid keluarga Yan yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit pun rasa iri di mata mereka. Kekuatan tubuh fisik telah mencapai tingkat ini. Lalu jika Yan Fengwu menggunakan jurusnya lagi, bukankah itu akan menjadi hal yang paling hebat? Saya benar-benar tidak tahu apakah mereka akan memiliki kesempatan untuk mencapai titik ini dalam hidup mereka. Menurut mereka, Xiao Chen pasti akan mati karena kehebatan gerakan ini. Namun, pada saat ini, tinju Yan Fengwu hendak mencapai Xiao Chen, kurang dari 10 cm dari hidungnya. Namun tinjunya tiba-tiba berhenti. Yan Fengwu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan semua orang yang hadir langsung ketakutan. Apa? Astaga! Bagaimana ini mungkin? Tak seorang pun yang tidak terkejut. Tidak ada seorang pun yang tidak merasa hancur. Xiao Chen, sebenarnya hanya menggunakan 1 jari untuk menghentikan pukulan dari Yan Fengwu, seorang master mistis tingkat ke-6. Meskipun itu hanya pukulan biasa, itu adalah pukulan yang bahkan penghalang ruang angkasa bumi tidak dapat menahannya. Pukulan sekuat itu ternyata dapat diblok oleh Xiao Chen hanya dengan 1 jari. Anak ini, apakah dia masih manusia? Tinjumu terlalu lemah. Xiao Chen berkata ringan, dan Yan Fengwu hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba, dia merasakan niat membunuh yang dahsyat datang ke arahnya. Pupil matanya langsung mengecil, dan dia langsung mundur tanpa mengatakan sepatah kata pun. Niat membunuh yang luar biasa itu, meski hanya berlangsung sesaat, telah mendinginkan hatinya sedingin es. Bersambung.